Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Giliran saya yang mengisi kajian Islami. Hari ini saya akan berbagi ilmu terkait menjemput berkah dalam karir dan finansial. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait konsep rezeki dan berkah. Definisi rezeki di sini, rezeki merupakan segala bentuk pemberian Allah yang dijamin untuk seluruh makhluk yang telah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin. Yang artinya dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfudz. Terus di sini rezeki tidak melulu tentang uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang sakinah, istri atau suami yang baik, teman kerja atau rekan kerja yang baik, dan waktu yang luang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep berkah. Di sini secara bahasa berkah berarti asyiadah atau tambahan, an-namah atau tumbuh dan berkembang. Jadi keberkahan merupakan bertambahnya ketaatan kepada Allah melalui harta yang dimiliki, bukan sekedar jumlah yang banyak. Lalu di sini untuk konsep uang berkah itu, uang yang sedikit terasa cukup, uang yang banyak membawa manfaat, artinya tidak sekedar habis untuk konsumtif atau untuk membiayai penyakit. Sedangkan uang tidak berkah, itu uang banyak tapi membawa was-was pada diri sendiri, rasa tidak pernah cukup, memicu sifat kikir, dan menjauhkan diri dari ketaatan. Nah, untuk meraih rezeki yang berkah, tentunya kan kita bekerja. Nah, dalam Islam, bekerja itu dipandang sebagai ibadah dengan 3 konsep. Yang pertama, kejujuran atau integritas. Jujur dalam berbisnis atau bekerja membawa keuntungan sejati dan berkah. Artinya menghindari dari riba, korupsi, suap, dan penipuan atau curang. Yang kedua, dalam hal proses. Memastikan profesi yang kita jalani ini tidak bertentangan dengan syariat, bukan terkait riba, perjudian, atau menjual benda-benda yang haram. Terus yang terakhir itu disiplin dan profesional. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai seseorang yang apabila bekerja ia melakukannya dengan itqon atau bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana sih mengelola harta yang berkah? Mengelola harta yang berkah itu ada 3. Yang pertama, kita prioritaskan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Mendahulukan kebutuhan primer seperti sandang, papan, pangan. Lalu ibadah wajib merupakan zakat dan hutang daripada gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua itu sedekah atau infak. Sedekah dalam hal ini tidak mengurangi harta teman-teman sekalian, melainkan membersihkannya dan menambah keberkahan. Sederhana atau tidak israf, artinya tidak berlebihan dalam membelanjakan uang atau tidak berhidup dengan gaya konsumtif. Nah, untuk panduan menjemput keberkahan dalam karir ini ada 4. Yang pertama, perbaiki niat dan cara bekerja kita dulu. Nah, niat bekerja kita dilakukan hanya karena Allah, jadikan pekerja sebagai sarana ibadah, bukan sekedar mencari nafkah. Yang kedua, kehalalan hasil. Pastikan pekerjaan yang kita lakukan itu dengan cara mendapatkannya yang halal. Yang ketiga itu bekerja dengan tangan sendiri. Yang kedua, amalan spiritual untuk mengandung berkah. Mulailah bekerja dengan bismillah, menjaga sholat 5 waktu, perbanyak istighfar dan duha, dan yang terakhir itu bersedekah. Yang ketiga, hindari perusak berkah. Ada beberapa cara yang untuk menghindari merusak berkah. Yang pertama, hindari menzalimi rekan kerja atau bawahan, hindari menyalahgunakan waktu kerja, disiplin atau tidak malas. Yang ketiga itu menghindari konsumsi atau membawa pulang rezeki yang bukan miliknya atau haram. Yang terakhir, sikap dalam menghadapi karir.
Yang pertama, selalu bersyukur atas pekerjaan dan pencapaian sekecil apapun, karena bersyukur itu akan menambah nikmat lagi. Yang kedua, qanaah, menerima hasil yang halal dengan hati yang tenang dan membawa ketenangan jiwa atau keberkahan, dibandingkan mengejar hasil yang besar tapi tidak berkah dan menimbulkan kegelisahan. Tanda-tanda finansial kita yang berkah, yang pertama itu membawa ketenangan hati dan tidak membuat lalai beribadah. Yang kedua, keluarga sehat dan rumah tangga rukun. Yang ketiga, harta yang sedikit tapi terasa cukup untuk semua kebutuhan kita. Yang terakhir, dimudahkan dalam ketaatan dan penggunaan harta untuk kebaikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa menyebut berkah dalam karir dan finansial bukan semata soal besarnya jabatan atau jumlah harta, tetapi tentang kebermanfaatan, kejujuran, dan keberlanjutan. Ketika pekerjaan yang kita jalani itu dengan niat yang baik, etos kerja yang tinggi, serta integritas, maka karir berkembang secara sehat dan finansial pun mengalir dengan lebih berkah. Berkah hadir saat usaha disertai doa, kerja keras diimbangi rasa syukur, serta rezeki dikelola dengan bijak dan dibagikan melalui kebaikan. Dengan terus belajar, beradaptasi, dan menjaga nilai-nilai moral, seseorang tidak hanya mencapai kestabilan ekonominya saja, tetapi juga ketenangan batin dan keberkahan hidup secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.